Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Raditu billahi rabba wa bil islami nabi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma wa zu'ni fahma. Berjumpa lagi kita di perkuliahan metode numerik pertemuan ketiga. Kali ini kita akan membahas tentang solusi persamaan nonlinear untuk subtopik pembahasan yaitu metode regula falsi dan metode Newton-Raphson. Mari kita mulai perkuliahan kita hari ini. Baiklah, kita akan mulai dengan metode regula falsi. Metode regula falsi menggunakan atau memanfaatkan garis gradien dari suatu fungsi. Nah, perpotongan garis gradien dengan sumbu X itu akan menjadi nilai batas bawah yang baru. Dan selanjutnya dari nilai batas bawah tersebut akan dibuat garis gradien baru yang akan memotong kembali sumbu X. Dan perpotongan itu akan menjadi batas bawah yang terbaru juga. Dan begitu seterusnya sehingga nilainya akan mendekati nilai nol yang diinginkan. Baik. Nah, perbedaan antara metode regula falsi dengan metode diseksi yang sudah saya jelaskan pada pertemuan sebelumnya ada sebagai berikut. Pada metode diseksi kita mencari nilai yang diinginkan atau dicari ya, nilai fungsi yang dicari itu dengan menggunakan atau dengan metode membagi dua jangkauan. Setelah itu terus didekati. Nah, metode ini memiliki kelemahan. Kelemahan sebagai berikut. Coba kita perhatikan di slide ini ya. Kita awalnya mendapatkan jangkauan ya, perkiraan nilai X ya, nilai fungsi sama dengan 0 itu adalah antara jangkauan batas atas A dan B. Kemudian selanjutnya kita bagi dua sehingga kita peroleh nilai pertengahannya atau nilai belah duanya, bagi duanya. Dan setelah kita lihat ternyata nilainya adalah berada sebelum nilai yang kita dekati. Nah, tetapi ketika kita mulai lagi ya, kita mulai memeriksa kembali dan ternyata kalau kalian perhatikan nilai bagi dua antara jangkauan yang kedua ya, yaitu antara B1 dan A itu malah menjauhi nilai taksiran kita. Sehingga metode ini justru akan makin memperlambat proses mendapatkan nilai X untuk fungsi mendekati 0. Nah, sementara dengan regula falsi, ya, dengan nilai gradien yang kita peroleh itu akan terus mendekati nilai X yang menyebabkan fungsi tersebut menjadi 0. Konsep dasar metode regula falsi adalah sebagai berikut. Konsep regula falsi dasarnya pada gradien garis lurus, yaitu derajat kemiringan dari suatu garis lurus pada sumbu koordinat kartesian. Nah, gradien garis lurus itu dirumuskan sebagai perbandingan ya, koordinat sumbu Y pada dua buah titik dibagi dengan koordinat sumbu X-nya. Atau dirumuskan sebagai M sama dengan delta Y dibagi delta X. Nah, baik. Sekarang kita perhatikan pada fungsi fx berikut ini. Ya. Nah, apabila antara batas atas dan batas bawahnya kita tarik garis lurus, ya, garis lurus yang memiliki kemiringan tertentu. Ya. Nah, maka
gradien garis lurus ini adalah, nah, apabila kita ambil segitiga ini, ya, segitiga ini, di mana dibatasi oleh koordinat x1, ya, x2 dan y1 dan y2. Nah, maka gradiennya adalah, ya, delta y-nya adalah y2 dikurang y1 dibagi dengan x2, ya, ini x2 dikurang x1. Nah, untuk semua segitiga yang berada pada titik kemiringan yang sama atau pada garis miring sama, maka akan memiliki gradien yang sama. Nah, maka kalau kita lihat lagi, ya, kita perkecil lagi grafiknya, segitiganya, ya, yang langsung mengenai atau berhubungan dengan nilai x, ya, di sini, maka jika kita buat nih segitiga ini, maka nilai gradiennya adalah, ya, y2 dikurang y0, ya, sebagai panjang sumbu vertikalnya. Jadi, ya, y2 kurang y0 dibagi dengan x2 dikurang x. Nah, x inilah yang mau kita cari. Inilah nanti akan menjadi batas bawah yang baru. Nah, sehingga kita peroleh, ya, persamaan gradien antara dua buah segitiga tadi yang telah saya jelaskan tadi di awal adalah y2 kurang y1 dibagi x2 dikurang x1 sama dengan y2 kurang 0 bagi x2 kurang x. Nah, kemudian kita selesaikan persamaan ini, ya, menjadi persamaan aljabar biasa, ya, sehingga kita peroleh rumus x, ya, nilai x ini bisa dicari menggunakan persamaan x2, ini x2 dikurang y2, ya, y2 dibagi y2 kurang y1, ya, y2 kurang y1 dikali x2 dikurang x1. Nah, nilai x yang baru ini nanti akan menjadi batas bawah yang baru untuk perhitungan selanjutnya. Nah, demikianlah konsep dasar dari metode regula falsi. Baik, sebagai contoh, kita akan coba menyelesaikan persamaan berikut ini, di mana persamaan ini sebenarnya sudah pernah kita bahas pada pembahasan metode bisection. Nah, dengan persamaan yang sama, kita akan coba memecahkan atau mendapatkan nilai x yang menyebabkan fungsi persamaan ini menjadi 0. Kita ingin lihat berapa kali iterasi dia hingga mendapatkan hasil nilai x yang diharapkan, yang dicari. Baik, mari kita mulai berlatih. Baik, kita akan mulai latihan kita pada contoh yang telah diberikan tadi. Sebelum saya mulai, ada yang perlu kalian ingat, bahwasanya nilai y itu adalah merupakan nilai fungsi, nilai fungsi dari persamaan tersebut. Jadi kalau di contoh ini, ya, seperti ini, saya sudah buat tabelnya. Y1 berarti adalah nilai fungsi terhadap x1, ya, terhadap kalau di sini x1 adalah batas bawah. Sementara y2 adalah nilai fungsi dari nilai x2 atau nilai batas atasnya. Nah, jadi y1, y2 ini adalah fungsi. Sementara x adalah dari rumus ini. Ya. Baik, mari kita mulai. Sebelumnya kita sudah mengetahui bahwasannya jangkauan untuk persamaan ini, ya, yang mendekati fungsi nilai 0 adalah di antara titik 3,6 dan 3,7. Nah, maka kita letakkan nilai 3,6 di batas bawah dan 3,7 di batas atas. Baik, masukkan 3,6, 3,7. Nilai
Y1 adalah fungsi dari X1 atau batas bawah, ya, untuk persamaan X pangkat 3 dikurang 2X pangkat 2 dikurang 5X dikurang 4. Dan nilai Y2 adalah fungsi dari nilai X2. Ya. Baik. Nah, maka kita langsung kerjakan. Berarti Y1 adalah X-nya adalah X1. Berarti X1 pangkat 3 sama dengan X1 pangkat 3 dikurang 2 kali X1 pangkat 2 dikurang 5 kali X dikurang 4. Nah, kemudian Y2 ya, sama dengan X2 pangkat 3 dikurang 2 kali X2 pangkat 2 dikurang 5 kali X, ya, 5 kali X dikurang 4. Ya, itu dia. Selanjutnya X adalah nih, kita gunakan persamaan yang ini ya. Nah, X adalah X2 dikurang, ya, buka kurung Y2. Ya, Y2 klik dibagi, buka kurung lagi, Y2 kurang Y1. Kurang Y1. Ya. Kemudian kita tutup kurung, kita kali, buka kurung, X2 kurang X1. Enter. Nah, kita peroleh 3,66205. Baik, selanjutnya galatnya belum ada, ya, karena masih 1. Nah, kita perlukan 1 lagi baru kita mulai galat. Baik, kita mulai. Nah, nilai X ini ya, akan menjadi batas bawah yang baru. Baik, maka kita gunakan sama dengan, kita arahkan kemari saja. Nah, sementara batas atas tetap. Ya, jadi gunakan sama dengan, arahkan dia kemari. Selanjutnya, fungsi ini ya, dan rumus ini kita copy. Oke, baik. Nah, kemudian kita hitung galat. Ya. Kita hitung galat tetap dengan galat semu ya. Absolut, buka kurung 2 kali. Nilai sebelumnya dikurang nilai berikutnya. Dibagi dengan nilai berikutnya. Dikali 100%. Nah, langsung kita dapat galatnya 0,0275%. Nah, ingat galat kita adalah 0, toleransi kita adalah nanti berhenti di 0,0002%. Ya, 0,0002%. Nah, oke. Sekarang kita tinggal copy saja. Copy bawah. Nah, kita lihat. Galat langsung lompat sudah ke 0,004, tinggal sedikit lagi. Kemudian kita copy sekali lagi. Iya. Nah, pada iterasi yang ketiga, ini iterasi pertama, ini kedua, yang ketiga, langsung diperoleh galatnya ya. Kemudian nilai X-nya langsung diperoleh. Nah, dengan demikian maka kita langsung dalam hanya 3 kali iterasi kita sudah dapat per nilai X-nya. Ya. Baik. Selanjutnya, apabila kita bandingkan dengan perhitungan metode bisection yang telah kita bicarakan, kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya, maka mari kita bisa bandingkan mana yang lebih cepat ya metodenya antara regulasi atau bisection. Nah, ini hitungan kita yang minggu lalu ya, pada pertemuan sebelumnya ya. Ternyata sangat jauh berbeda ya. Pada metode bisection kita melakukan sampai 13 atau 14 kali iterasi. Maka kita peroleh nilai X yang menyebabkan fungsi sama dengan 0, yaitu di 3,5
0,66308. Sementara dengan metode regulasi kita hanya cukup 3 kali iterasi. Nah, dengan demikian maka metode regulasi ya akan lebih cepat ya memperoleh hasil ketimbang biseksi. Baik, metode selanjutnya ialah metode Newton-Raphson. Metode Newton-Raphson menggunakan turunan dari fungsi fx untuk mendapatkan nilai taksiran x yang menyebabkan fungsi tersebut, fungsi fx tersebut mendekati nilai z atau nilai tertentu. Dengan rumus xn atau nilai selanjutnya adalah nilai sebelumnya dikurang dengan fungsi fx dibagi dengan turunan fungsi fx tersebut. Nah, metode Newton-Raphson ini memiliki kelemahan. Yang pertama adalah apabila fungsinya cukup rumit, ya, salah satunya contohnya fungsi trigonometri ya, maka ini akan mengalami kesulitan juga ketika menemukan turunan dari fungsinya. Yang kedua, fungsi tersebut atau turunan fungsi tersebut tidak boleh apabila dimasukkan nilai x ya, maka tidak boleh bernilai 0. Apabila bernilai 0, maka nilai selanjutnya tidak akan ditemukan. Baik, konsep dasar dari metode Newton-Raphson adalah pertama, ya menentukan tebakan nilai awal. Jadi kalau untuk ini saya sarankan kalian gunakan cara yang pernah saya ajarkan pada pertemuan sebelumnya ya, dimana kita mencoba langsung di fungsi tersebut, dimana fungsi tersebut yang kalau jika fungsi tersebut dengan 0 berarti di mana nilai x yang menyebabkan nilai 0. Jadi kita bisa melihat dari grafik. Kemudian menghitung nilai xn yang diperoleh dengan rumus xn ditambah 1. Dan selanjutnya lakukan iterasi hingga diperoleh sehingga mencapai toleransi yang telah kita tetapkan. Untuk tidak membuat kalian terlalu bingung, mari kita melakukan latihan berdasarkan contoh yang telah kita bahas sebelumnya. Baik, kita akan mulai contoh dengan latihan yang telah kita bahas sebelumnya. Kita akan menggunakan Excel. Nah, di Excel kalian sebaiknya sudah buat seperti ini ya, xn, kemudian fungsi xn, kemudian turunan dari fungsi xn tersebut, dan kemudian xn ditambah 1. Baru kemudian kita hitung galat untuk mendapatkan toleransi yang kita tentukan. Nah, pertama yang kita kerjakan adalah mencari turunan dari fungsi tersebut. Dari fungsi fx sama dengan x pangkat 3 dikurang 2x pangkat 2 dikurang 5x dikurang 4. Maka turunan dari fungsi tersebut adalah turunan fungsi x adalah 3x pangkat 2 dikurang 4x dikurang 5. Nah, ini masih persamaan nonlinear yang biasa ya, yang tidak rumit ya. Nah, selanjutnya nanti kita akan masukkan rumus-rumusnya ya, di masing-masing kolom. Nah, oke, xn seperti kita ketahui bahwasannya nilai galat kita itu berada di antara 3,6 dan 3,7. Nah, jadi ini tebakannya boleh lebih besar ya. 3,7 katakanlah kita masukkan angka 4 ya. Jadi lebih besar dari 3,7. Kita masukkan angka 4 ya. Nah, saya sarankan lebih besar dari batas ya. Oke. Kemudian baru kita gunakan rumus ya. Sama dengan kita gunakan fx ya, fx ya, bukan turunan. Nah, fx x pangkat 3 dikurang 2 kali x pangkat 2
dikurang 5 kali X dikurang 4. Ya, itu dia ya. Kemudian turunan fx ya. Nah, tetap ya. Jadi 3x ya sama dengan 3 kali x pangkat 2 dikurang 4 kali x dikurang 5. Nah, selanjutnya kemudian xn tambah 1 yaitu xn dikurang ya, dikurang buka kurung boleh supaya meyakinkan kita ya, fx dibagi turunan fx, enter. Nah, maka kita dapat hasil x selanjutnya adalah, atau xn tambah 1 ya, xn tambah 1 adalah 3,7037. Nah, galatnya adalah nilai sebelumnya ya, jadi absolut kurung nilai sebelumnya dikurang nilai selanjutnya dibagi nilai selanjutnya dikali 100%. Ya. Terdapat galannya 8%. Oke, ini sekarang kita lengkapi dengan persen ya. Nah, selanjutnya nilai xn tambah 1 ini akan menjadi nilai x di sini, xn di sini ya. Ya, kita sama dengan klik. Nah, kemudian ini tinggal kita copy ke bawah. Ya. Oke. Jadi kita lihat galatnya sudah turun ya, turun drastis dari 8 ke 1. Nah, kemudian kita tinggal copy aja lagi. Ya. Jadi kemudian kita copy lagi terus. Iya. Nah, di sini ternyata kita rubah dulu ya, kita rubah. Iya, langsung. Tadi galatnya 0,0002%. Nah, ini langsung lompat ya kemarin. Sehingga kita langsung dapat hasil di sini. Ya. Nah, apabila kita bandingkan dengan hasil di dissection, maka metode Newton-Raphson ini lebih cepat. Tapi apabila kita bandingkan dengan metode regulasi tadi, maka mendekati ya, sama-sama cepat. Baik, itu tadi latihan kita mengenai metode Newton-Raphson. Demikianlah pembahasan kita ya pada pertemuan ketiga ya, perkuliahan metode numerik dengan topik kita yaitu solusi penyelesaian persamaan nonlinear dengan subpembahasan metode regulasi dan metode Newton-Raphson. Saya berharap kalian dapat menggali lagi ya pada referensi-referensi lain sehingga bisa menambah wawasan ya, ilmu kalian dan menambah pemahaman kalian dalam memahami kedua metode ini. Ya, jangan lupa terus berlatih ya, dan tetap semangat belajar ya. Jaga kesehatan dan semoga sukses. Baik, terima kasih atas perhatian kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.